Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Iya, selalu ingat pesan Ibu, menjadikan kita bisa saja terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan. Itu yang harus kita lakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pemirsa, sore hari ini kembali saya Made Sukadana Karang hadir dalam Dialog Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar menjadi topik kita pada sore hari ini. Dan untuk membahas topik kita pada sore hari ini tentunya sudah hadir dua narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, beliau merupakan Kapolres Gianyar AKBP Idewo Made Adnyana SIK SHMH. Om Swastiastu. Pak Kapolres, apa kabarnya? Baik. Selalu sehat ya? Sehat selalu. Salam sehat tentunya. Terima kasih sudah hadir untuk kesekian kalinya juga di studio pada hari ini. Dan yang pastinya sore hari ini kita sudah menghadirkan seorang akademisi Profesor Dr. Iketut Setiabudi SHMS. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Astungkara, sehat. Astungkara, selalu sehat ya, Prof ya. Siap. Baik, terima kasih juga Profesor sudah hadir di studio pada sore hari ini. Dan pemirsa, nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Nanti silakan Anda yang ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar. Lain nanti kami akan buka untuk Anda di 0361894840 dan juga di 0361894841 tentunya. Baik, langsung saja Pak Kapolres, dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar ini sendiri, kalau saya boleh tahu ini bagaimana kondisi keamanan wilayah Gianyar secara umum di tahun 2021 ini? Baru sebulan kita melangkah di tahun 2021 niki. Iya. Om Swastiastu, Pak Karang yang saya hormati, pemirsa Bali TV dimanapun berada yang saya hormati. Terima kasih. Jadi saya sebagai Kapolres Gianyar pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Secara umum untuk situasi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Gianyar di tahun 2021 ini relatif tetap kondusif. Meskipun saat sekarang ini pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Kita sudah melalui kurang lebih 1 tahun pada situasi pandemi COVID-19. Dari sisi keamanan ketertiban masyarakat ini tetap setahun belakangan ini tetap kondusif. Nah, kalau kita lihat dari data jumlah tindak pidana yang terjadi di tahun 2019 kemudian di tahun 2020, kalau kita bandingkan selama setahun itu relatif menurun. Nah, kemudian di tahun sekarang di tahun 2021 pada bulan Januari itu juga kalau kita bandingkan dengan di Januari tahun 2020 itu juga cenderung menurun. Nah, ini dikarenakan memang mungkin salah satunya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin tidak senormal yang pada saat sebelum pandemi COVID-19. Sekarang ini situasinya memang masyarakat kita lagi mengalami kesulitan di berbagai bidang, tetapi ini dari sisi kriminalitas itu cenderung tidak meningkat signifikan. Baik, berarti adakah kasus-kasus yang cukup menonjol kejadian atau kasus yang ditangani dari Polres Gianyar di tahun ini, Pak? Ya, untuk di tahun 2021 ini yang menonjol ini memang berkaitan dengan kasus pencurian. Jadi pencurian ini yang terjadi kalau kami lihat di data di tahun 2021 ada di 2 pura ini yang cukup menonjol. Jadi pencurian pertime. Nah, ini yang menjadi PR kami di jajaran Polres Gianyar untuk melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Termasuk juga kami tidak hanya berupaya untuk mengungkap kasus ini, tetapi bagaimana sekarang pola pencegahan yang kami lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi di tempat-tempat yang lainnya. Kita juga terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh unsur dan komponen yang ada, terutama di desa dinas maupun desa adat, untuk bersama-sama sekarang ini mengaktifkan kembali berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pekemitan ataupun mungkin upaya pencegahan dengan cara tempat-tempat penyimpanan pertime yang ada di pura ini diperkuat lagi, kemudian dicek kembali
dan kemudian kalau memungkinkan dipasang dengan CCTV dan lain sebagainya. Nah, tetapi kami dari pihak kepolisian ini terus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif, yaitu dengan kegiatan patroli kepolisian. Memang secara khusus sasarannya adalah pura-pura yang ada pertimenya. Nah, ini yang kami terus jadikan sasaran prioritas untuk melakukan pencegahan terjadinya kembali kasus yang serupa. Nah, di samping itu juga kami juga lebih mengedepankan peran Babin Kamtibmas. Jadi peran Babin Kamtibmas untuk secara terus-menerus berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengantisipasi dan juga membantu. Jadi membantu berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berarti ada tindakan langsung dari Polres Gianyar terhadap kasus yang cukup mencuri perhatian di tahun 2021 ini sendiri. Ya, makanya ini tim yang kami bentuk ini terus berkoordinasi dengan jajaran Polres yang lainnya, termasuk juga berkoordinasi dengan Direktorat Reskrim Polda Bali. Jadi ini terus bekerja untuk terus mengumpulkan berbagai petunjuk yang nantinya bisa mengungkap kasus ini. Baik, pola pencegahannya seperti apa yang akan diterapkan nantinya? Berkaitan dengan pola pencegahan yang sudah saat sekarang ini kami laksanakan, ya tentunya kita lebih mengedepankan peran masyarakat. Jadi peran masyarakat khususnya para prajuru adat, kami juga sudah mendatakan pura-pura yang ada pertima, yang ada di setiap banjar, setiap desa, maupun di setiap kecamatan yang ada. Sehingga dari sini kami bisa fokus untuk melakukan upaya preventif tadi. Jadi tidak semua pura memang kami jadikan sasaran kegiatan patroli, tetapi khusus adalah pura-pura yang ada tempat menyimpan pertima. Nah, ini yang kami terus lakukan, termasuk juga kita minta peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keberadaan pertima yang tersimpan di setiap pura yang ada memang pertimanya. Baik, Pak Kapolres, Pak Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi ini bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar. Pemirsa, di sesi berikutnya kita akan lanjutkan lagi di Halo Kamtibmas, bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar, dan nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas Wilayah Hukum Polres Gianyar masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kapolres Gianyar, AKBP Dewa Made Adnyana, dan juga seorang akademisi Profesor Setiabudi tentunya. Dan pemirsa, nanti kami akan mengajak Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Kapolres, kalau tadi kita berbicara tentang data jumlah pidana yang atau kasus yang cukup menonjol yang menjadi perhatian masyarakat, kemudian pola-pola pencegahan pun sudah dilaksanakan dengan mengedepankan peran masyarakat dan melibatkan atau peran Babin Kamtibmas semakin ditingkatkan ini sendiri. Kita mengetahui wilayah hukum Gianyar pun memiliki beberapa ruas jalan yang menjadi akses masyarakat yang ingin menuju ke daerah timur ini sendiri. Bagaimana dengan kondisi lalu lintas di Gianyar selama ini? Selama masa pandemi tentunya. Ya. Kalau saat sekarang ini untuk situasi lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Gianyar, ya tentunya kami sebagai salah satu kabupaten penyangga Denpasar, yaitu juga menghubungkan jalur antar provinsi melalui bypass Sidabagus Mantre. Nah, secara umum untuk titik-titik kepadatan itu sekarang agak sedikit berkurang. Kalau kita bandingkan di tahun 2019 atau di awal-awal tahun 2020. Jadi sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Nah, tingkat mobilitas memang tidak seramai dulu, tetapi masih ada. Jadi relatif lancar. Nah, kemudian dari sisi juga pelanggaran ataupun tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada, ini juga cenderung menurun. Kalau kita bandingkan dengan di tahun 2019 tentunya. Baik. Jadi ini memang mengalami penurunan.
karena memang dari sisi mobilitas masyarakat yang menggunakan jalur ini tidak sepadat pada saat situasi normal. Karena sekarang ini cenderung hanya masyarakat lokal ataupun mungkin antar kabupaten yang mungkin pergi ke Kota Denpasar. Nah, kalau dulu kan ada wisatawan yang luar, baik domestik maupun internasional yang ada di wilayah kita, cenderung dulu padat. Nah, sekarang ini tidak sepadat dulu. Jadi pelanggaran apa yang paling menonjol, yang paling sering terjadi Niki sendiri, Pak Kapolres? Kalau dari sisi pelanggaran lalu lintas, nah secara kasat mata ini adalah tentang penggunaan helm. Jadi penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor yang sekarang ini kesadaran masyarakat sedikit mulai menurun. Nah, kami juga melihat ini, ya tentunya kita berharap bahwa berkaitan dengan tertib berlalu lintas ini memang yang kita harapkan adalah muncul kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Jadi bukan karena ada polisi, bukan karena ada petugas, tetapi bagaimana kita tertib berlalu lintas ini memang atas kesadaran diri sendiri untuk keselamatan kita dan orang lain. Nah, karena misalnya begini, kalau misalnya pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, nah potensi laka dan menimbulkan fatalitas yang menyebabkan korban meninggal dunia ini mungkin besar kemungkinan terjadi apabila yang bersangkutan jatuh misalnya, kemudian kepala membentur aspal ataupun mungkin batu. Nah, ini tentunya fatalitas yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia ini tinggi. Nah, tetapi kalau kepala dilindungi dengan helm, ya tentunya fatalitas itu bisa kita kurangi. Nah, ini salah satu mungkin kesadaran masyarakat yang perlu kita gugah. Jadi penggunaan helm ini adalah kebutuhan untuk keselamatan diri sendiri maupun juga untuk keselamatan orang lain. Dalam artian dengan kita mau tertib berlalu lintas, ya mudah-mudahan kita selamat, orang lain juga selamat. Nah, ini harapan kita ke depan demikian. Nah, itulah yang tadi jadi pertanyaan, apa yang paling sering terjadi pelanggaran ini yang secara kasat mata juga terlihat adalah penggunaan helm. Berarti ada upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran tersebut, Pak Kapolres? Jadi upaya yang kami lakukan pada saat situasi pandemi COVID-19 ini, kita berupaya memberikan edukasi maupun himbauan. Jadi terus juga memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan tertib berlalu lintas ini. Nah, tentunya apakah ada penegakan hukumnya berupa tilang dan sebagainya pada saat situasi pandemi COVID-19 ini yang kami agak kurangi. Jadi apabila memang tidak menimbulkan fatalitas atau menimbulkan potensi kecelakaan, nah kami sifatnya memberikan pembinaan. Nah, tetapi apabila itu nanti menimbulkan potensi kecelakaan, ya kami juga melakukan penegakan hukum berupa tilang. Nah, ini juga sekali lagi kami juga berharap menghimbau kepada seluruh masyarakat. Jadi tertib berlalu lintas, mari kita wujudkan dari dalam diri sendiri dengan kesadaran tadi. Nah, ini yang kita harapkan ke depan demikian. Kalau kita berbicara tentang daerah Kabupaten Gianyar atau wilayah hukum Polres Gianyar pun berarti Jalan Ide Bagus Mantre juga menjadi perhatian sekali, di samping juga jalur-jalur yang lainnya, Pak Kapolres. Memang yang paling padat kalau kita bandingkan dengan jalur yang ada di wilayah Gianyar, ya tentunya jalur Ide Bagus Mantre, kemudian jalur Batu Bulan menuju Sukawati maupun menuju arah Ubud. Nah, ini yang relatif cukup padat kalau saat sekarang ini pada situasi pandemi COVID-19, selain jalur yang lainnya. Nah, kalau jalur yang lainnya yang masuk ke wilayah kecamatan maupun desa, ini tidak sepadat yang di jalur selatan maupun di jalur barat. Yang kami anggap di sini ada selatan adalah jalur Ide Bagus Mantre, kemudian barat ini adalah jalur Batu Bulan sampai Sukawati sampai dengan Ubud. Itu baik, Prof, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Gianyar ini sendiri, tentunya ini juga menjadi acuan bagi masyarakat untuk, khususnya bagi masyarakat di wilayah hukum Polres Gianyar sendiri untuk melaksanakan aktivitas dengan rasa aman, nyaman, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar ini sendiri, Prof. Saya rasa apa yang disampaikan tadi itu kita bersyukurlah, artinya dari aspek kriminalitas itu menurun. Dan ini sebetulnya secara teori agak berlawanan sedikit, karena secara teori semakin
ekonomi sulit ya, semakin terpuruk ekonomi. Ini secara teori kriminologi ini. Maka kejahatan itu kecenderungannya naik. Nah, tetapi sekarang masa COVID ini kan ekonomi agak terganggu sedikit, tapi justru menurun. Nah, ini ada apa sebetulnya? Nah, saya mengamati bahwa ini adalah penanganan dari pemerintah terhadap COVID ini, terutama bagi mereka-mereka yang terpuruk ekonominya, itu perhatiannya sudah tepat sasaran begitu, sehingga mereka tidak sampai melakukan satu kriminalitas. Karena ada teori lama ini, dan itu klasik ya, dan itu memang terbukti sering dilakukan baik di beberapa negara, termasuk di negara-negara maju. Apabila terjadi keterpurukan ekonomi, itu kecenderungan naik, terutama kejahatan-kejahatan yang menyangkut kebutuhan pokok. Nah, seperti ada penelitian di luar negeri itu, di Prancis misalnya, terpuruk ekonomi, harga gandum naik, terus tren kejahatan naik. Atau kalau banyak pemutusan hubungan kerja, banyak pengangguran, maka kejahatan naik. Nah, sekarang banyak pengangguran tapi kejahatan menurun. Nah, ini mudah-mudahan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID ini terhadap yang terdampak itu sudah tepat begitu. Jadi barangkali kebijakan ini bisa diteruskan. Nah, itu indikator yang saya amati. Yang kedua, kecenderungan yang terjadi saat ini itu memang kesadaran masyarakat tadi ya, berlalu lintas itu agak menurun sedikit, terutama dalam penggunaan helm. Nah, mudah-mudahan ini bisa, tadi sudah diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama keselamatan dirinya lah, itu harus diperhatikan gitu. Dan ini suatu yang harus diedukasi secara terus-menerus, dan terutama dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Dan saya juga mengamati ada kecenderungan juga berlalu lintas itu sekarang itu agak kedisiplinannya cukup berdisiplin dibanding sebelum COVID itu, mungkin karena ramenya. Ya, mereka sebetulnya banyak sekali yang tidak berdisiplin, kemudian sopan santun berlalu lintas kurang gitu. Nah, sekarang mungkin karena situasinya seperti ini, lalu lintas tidak begitu rame, nah kelihatan sudah agak tertib berlalu lintas. Nah, namun di beberapa tempat tertentu yang kepadatan lalu lintasnya, terutama sepeda motor ini, itu juga masih perlu diedukasi terus supaya ada kesopanan, kedisiplinan berlalu lintas, karena itu yang menjadi sumber utama kecelakaan lalu lintas itu. Saya rasa itu yang menjadi perhatian dari saya. Yang terakhir ini tadi disampaikan ada pencurian ya, pencurian benda-benda sakral itu. Nah, ini di Gianyar itu mudah-mudahan tidak berkembang gitu, tapi sudah terjadi itu. Beberapa pura itu diambil benda sakralnya ini, yang sebetulnya masyarakat di bawah itu mempertanyakan apa sih motivasinya ini. Nah, mudah-mudahan motivasi ini tidak ada motivasi lain-lain selain faktor ekonomi. Kalau ada motivasi lain, ini sudah lain masalahnya. Itu bisa ditarik ke macam-macam lah, SARA dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, inilah yang kita khawatirkan, karena kok mencuri itu sebetulnya bendanya itu tidak seberapa nilainya, tetapi mensakralkan ini dengan upacara yang begitu besar ini biayanya itu luar biasa. Nah, inilah yang memang harus menjadi perhatian. Semoga ini bisa diselesaikan. Tadi sudah diedukasi baik secara preventif, secara preventif. Sekarang tinggal represifnya ini. Mudah-mudahan cepat ketangkap ini pelakunya. Siapa sebetulnya dan apa sebetulnya motivasi dari mereka-mereka sebagai pelaku yang sangat memancing emosi, terutama dari pihak kita yang mensakralkan benda-benda sakral itu di desa adat itu. Baik. Saya rasa ini perlu mendapat perhatian khusus. Baik, Prof, ini yang menarik yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar sendiri dalam upaya mendisiplinkan masyarakat berlalu lintas. Ini edukasi tetap dilaksanakan, kemudian penindakan juga agak dikurangi, tetapi ini pendekatannya dengan himbauan-himbauan di saat pandemi saat ini. Ini memberikan
rasa disiplin yang cukup meningkat lagi ini bagi masyarakat di dalam berlalu lintas nih Ki? Jadi pendekatannya ini saya rasa lebih banyak kemanusiaan, karena sekarang situasi seperti ini selalu harus ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Jangan sampai dengan situasi sudah terpuruk kayak ini, dari penegakan hukum itu terlalu ketat begitu, jadi mereka harus bayar denda dan lain sebagainya. Di kesulitan-kesulitan itu mungkin, jadi edukasi ini sangat penting, karena efek jera itu tidak hanya kita harus memberikan sanksi secara penegakan hukum yang ketat, misalnya sanksi yang berat, tetapi juga memberi edukasi-edukasi sehingga mereka bisa jera dan rasa malunya mereka tumbuh begitu. Jadi ini pendekatan-pendekatan dalam masa pandemi seperti ini itu memang saya sependapat gitu. Tapi nanti kalau sudah situasinya aman itu ya mau tidak mau mereka harus tindak tegas dan bisa dibuktikan kepada masyarakat bahwa yang melanggar ini kita tindak tegas, supaya mereka juga jera dan masyarakat yang ingin melakukan itu memilih tidak jadi melakukan, jadi ada efek psikologisnya. Itu maaf, ini dalam teori itu disebut dengan teori psikologi sesuang. Jadi memberi rangsangan psikologis bahwa orang yang melanggar itu sudah dijatuhkan sanksi sehingga dia takut untuk melanggar. Ini hukum itu memang memberikan rangsangan psikologis rasa takut, karena kalau dia melanggar hukum pasti ada sanksinya, dan itu dibuktikan oleh pemerintah, itu semua ditegakkan berdasarkan keadilan. Siapapun melanggar tetap akan dijatuhkan sanksi. Saya rasa itu ya. Ya, Pak Kapolres, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah disampaikan Pak Kapolres tentang pola pencegahan yang sudah dilaksanakan mengedepankan peran masyarakat, lalu bagaimana dengan peran, sekali lagi, peran Babin Kamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Gianyar ini sendiri? Berkaitan dengan peran Babin Kamtibmas, jadi kami di Polres Gianyar kan terdiri dari 70 desa kelurahan. Nah, di setiap desa kelurahan ini sudah ada satu orang Babin Kamtibmas. Nah, tentunya tugas Babin Kamtibmas ini memang sangat kompleks sekali. Jadi memang tugasnya ini adalah dalam artian mengurusi semua kegiatan masyarakat dari bangun tidur sampai tidur kembali gitu. Nah, ibaratnya demikian. Dari semua sisi bidang kehidupan masyarakat ini Babin Kamtibmas hadir di sana. Nah, inilah yang kita harapkan, bahwa kerjasama yang selama ini terjalin sudah sangat baik antar komponen yang ada di desa, baik antar Babin Kamtibmas dengan Babinsa, kemudian dengan para perbekal, termasuk dengan perjuru adat sampai ke tingkat Banjar. Ini yang kita harapkan terus terjalin. Nah, tetapi di balik ini kami dari jajaran Polres Gianyar melihat bahwa dengan berat dan kompleksnya tugas para Babin Kamtibmas kami ini, tentunya kami melihat ada peluang. Jadi peluangnya adalah bahwa sebagian besar anggota Polres Gianyar ini tinggal di Gianyar. Jadi mereka tinggal di Gianyar, ada di lingkungan masyarakat Gianyar. Nah, sehingga dari sana kami ada memunculkan sebuah program yang namanya Bayangkara Pembina Banjar atau Babinjar kita sebut. Nah, ini kami memanfaatkan peluang anggota kami yang tinggal di setiap Banjar yang ada di Kabupaten Gianyar ini. Jadi kita tugaskan mereka pada saat di luar jam dinas. Jadi setelah mereka dinas, kemudian apabila ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di setiap Banjar, mereka harus hadir di sana. Nah, karena mereka ataupun juga sudah mereka berada di Banjarnya. Kita berikan tugas tambahan dalam rangka membina masyarakat bekerja sama dengan klien Banjar. Nah, di sini juga perannya adalah untuk membantu tugas-tugas Babin Kamtibmas. Nah, ini kita lihat peluangnya ini supaya keberadaan ataupun kehadiran polisi atau kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat ini bisa terwakili dengan anggota kami yang sebagian besar tinggal di wilayah Gianyar ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, Pak Kapolres, Prof, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Gianyar masih menjadi topik kita di Halo Kamtibmas sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Pak Kapolres, Prof, kita tahu ini situasi pandemi tidak tahu kapan berakhirnya, masih menghantui kita. Kita juga tahu ini tugas dari Polres Gianyar ini sendiri sebagai garda terdepan untuk memberikan rasa aman, nyaman masyarakat dalam beraktivitas. Nah, kalau kita berbicara tentang anggota-anggota Polres Gianyar ini sendiri, Pak Kapolres, dari begitu datang ke tempat tugas, kemudian menyelesaikan atau melaksanakan tugas sampai kembali lagi ke rumah, itu yang akan saya tanyakan nanti. Tapinya kita sudah terhubung dengan Pak Made Sutra nih King, dari Gianyar juga. Ini kebetulan. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Made Sutra nggih. Om Swastiastu. Nggih, durus. Saya mau nyapa dulu dengan Bapak Kapolres kami. Nggih, durus Pak. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Kapolres. Swastiastu. Selamat sore Pak. Selamat sore Prof. Ya. Saya selaku warga masyarakat Gianyar sangat mengapresiasi di saat musim pandemi Corona COVID-19 wilayah Kabupaten Gianyar tertib dan aman. Itu pertama, saya apresiasi sekali gimana pihak kepolisian selalu proaktif patroli dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah kabupatennya, khususnya di desa kami, Desa Sidan. Sesuai dengan instruksi beliau dari jajaran Kapolsek, dari turun ke desa, Babin Kamtibmas selalu mengedukasi masyarakat bersama jajaran perangkat desa dan adat, selalu mendampingi masyarakat dalam hal mengedukasi di mana kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kami di desa didampingi, mengedukasi bagaimana dampak dan menyebarnya virus corona ini. Sekali lagi kami ucapkan Pak Kapolres atas esensi dan sigapnya jajaran seluruh kepolisian Kabupaten Gianyar, Polres Gianyar. Di samping itu kami juga apresiasi dengan adanya program Pak Kapolres Babinjar, di mana di wilayah kami di Desa Sidan dengan mengadakan pekemitan. Pekemitan tadi disampaikan situasi pencurian pertama banyak, dan kami di wilayah Sidan, Desa Adat Sidan mengadakan pekemitan didampingi dengan Babinjar. Nah, di sana kelihatan sekali bagaimana pendampingan dari pihak kepolisian selalu mendampingi kami. Nah, sehingga kami merasa nyaman dan selalu diedukasi, semoga nyaman dan terus aman dan tertib. Nah, saya sebagai masyarakat sangat berterima kasih atas kinerja dan bagaimana pendampingan di saat pandemi Corona. Wilayah kepolisian Desa Gianyar aman dan tertib. Selagi mohon Pak Kapolres untuk selalu mendampingi kami sehingga kami masyarakat selalu merasa nyaman dan aman. Terima kasih. Sukses Pak Made Sukra dari Sidan ini yang memberikan apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar tentunya. Kita terputus, mungkin nanti akan dilanjutkan lagi. Nah, ini ada apresiasi dari masyarakat, khususnya masyarakat Gianyar dari Sidan ini sendiri tentang apa yang sudah dilakukan dari Polres Gianyar. Nanti kita akan lanjutkan. Tapi saya ingin melanjutkan ke pertanyaan saya nih Pak Kapolres. Kita belum tahu ini pandemi kapan berakhirnya di sendiri. Nah, bagaimana upaya? Oh, sudah masuk lagi nih kayaknya. Nanti lagi nih. Kita pending dulu pertanyaan saya. Ada Dewa Raka nih Ki yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Dewa Raka dari Gianyar juga ini. Om Swastiastu. Nggih, durus. Majang ring Bapak Kapolres Gianyar. Taler Bapak Profesor Sanewang yang Titiang. Nggih. Titiang selaku masyarakat dari Siangan mengucapkan terima kasih Siangan atas
dedikasi dan juga kejeniusan Pak Kapolres Gianyar dengan membentuk Babinjar di masing-masing Banjar. Karena tiang lihat sendiri, tiang rasakan sendiri keberadaannya sangat-sangat membantu, khususnya tugas Babin Kamtibmas yang sangat-sangat berat di masyarakat. Apalagi khususnya di Desa Siangan terdapat 6 desa adat yang perlu atensi kehadiran polisi. Saya juga ingin mengharapkan kepada Bapak Kapolres supaya bisa memberikan apresiasi penghargaan kepada Babin Kamtibmas Bapak. Baik. Karena tanpa kehadiran beliau, Bapak tidak akan bisa menciptakan Kamtibmas yang kondusif di masyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 sekarang, saya lihat kinerja Babin Bapak tidak mengenal waktu. Pagi jam 7 saya lihat sudah di pasar. Sampai jam 10 malam saya masih lihat keliling di sekitar desa kami. Wah. Makanya kami sangat berterima kasih sekali atas kepemimpinan Bapak. Mungkin Bapak memberikan formula apa dengan mereka sehingga mereka begitu kuat melayani kami di masyarakat. Baik, baik. Ini kemantan Pak Dewa Rakong ya. Terima kasih. Siap. Nggih, suksema Pak Dewa di Siangan nggih. Wenten lagi niki ada Pak Pande Mangku Ring Bang niki. Di Gianyar lagi niki Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih, durus. Pak Setiabudi nggih. Nggih, durus. Swastiastu taler Pak Kapolres. Nggih, Mangku Swastiastu. Taler. Nggih. Nggih, Titiang sangat mengapresiasi, artinya selama ini kegiatan Polres Gianyar dalam menjaga ketertiban ketentraman masyarakat ya sudah luar biasa, apalagi terbentuknya Bin Banjar apa namanya itu ya, Babinjar Nika. Ya. Nggih. Ya, luar biasa itu. Ya, jadi sampai ke Banjar sudah. Ya. Mudah-mudahan di Gianyar selalu apa namanya bisa aman, tertib, damai. Ya. Baik. Nah, untuk itu kami hanya memberikan masukan aja Pak Polres, mohon izin. Ya. Ya, jadi Bin Kamtibmas di Gianyar yaitu sudah bekerja luar biasa. Apalagi di masa pandemi COVID ini ya. Ya. Tentunya ini perlu ada perhatian dalam arti ya bagaimana kita meningkatkan atau memfasilitasi Bin Kamtibmas itu dengan fasilitas apakah itu perangkat-perangkat laptop dan sebagainya, mengikuti perkembangan teknologi lah begitu untuk mendata situasi atau data-data yang ada di desa itu sendiri. Sebab BEM Kamtibmas ini kan sebagai ibaratnya sebagai Kapolri desa. Ya, tanggung jawabnya cukup berat. Baik, baik. Ya. Ya, untuk itu kami melihat di sini kenapa kami memberi masukan bahwa untuk BEM Kamtibmas itu dibarengi dengan perangkat yang sesuai dengan teknologi, yaitu apakah laptop dan sebagainya. Sebab selama ini kami lihat pendataan itu sangat penting. Baik. Ya, pendataan apakah itu pendataan data orang miskin atau data yang lainnya, termasuk kalau dulu kami amati di Jepang itu namanya ada Koban, itu data-data itu lengkap sampai berapa pelihara hewan. Contohnya misalnya pelihara anjing, nama anjingnya sudah tahu juga di sana, datanya sudah lengkap di sana. Sehingga membuat kebijakan, pemerintah membuat kebijakan itu
tepat karena datanya sudah tepat sehingga tidak ada polemik nanti jadi orang miskin dapat orang kaya dapat bantuan, orang miskin tidak. Nanti ini kan jadi polemik. Ini sifatnya preventif. Baik. Nah, untuk itu sekali lagi ya lengkapi dengan perangkat. Ya. Yang kedua, ya usaha Pak Kapolres bagaimana mempolisikan masyarakat itu sangat bagus sekali. Ya, jadi mempolisikan masyarakat bagaimana masyarakat itu menjadi polisi untuk dirinya sendiri itu sangat penting. Baik. Ya, sehingga dia bisa menjaga keluarganya dan sebagainya untuk menghadapi pandemi COVID dan sebagainya. Ya, yang terakhir kami ingin menyampaikan pada Pak Kapolres, ya, tugas berat daripada Bin Kamtibmas, ya itu perlu diberikan semacam award ketika mereka itu bisa menjaga ketertiban dan teraman, tidak ada kejadian yang sifatnya preventif. Ya itu diberikan award, penghargaan dan sebagainya. Jangan memberikan penghargaan setelah itu dapat menangkap maling dan sebagainya yang tindakannya represif, padahal itu sudah hancur-hancuran. Ya. Nah itu kami usulkan. Ya. Suksema Pak Mangkun Ring Gianyar, suksema dari beberapa penelpon ini memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali. Yang menarik sekali ini ada yang menyatakan ini kejeniusan dari Pak Kapolres dengan pembentukan Babinjar ini sendiri. Silakan Pak Kapolres. Yang pertama kami terima kasih kepada ada Pak Sukre, kalau tidak salah beliaunya ini Pak Perbekal Desa Sidan ini. Wah. Ini. Kemudian ada Pak Dewarake dari Desa Siangan, kemudian Pak Pandi Mangku, Pandi Mangku, salah satu tokoh kita yang ada di Desa Beng di Gianyar. Nah, pada prinsipnya yang pertama kami membentuk Bayangkara Pembina Banjar ini adalah ingin menghadirkan negara, dalam artian di sini adalah Polri di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena memang peluangnya ada bahwa sebagian besar hampir 75% anggota Polres Gianyar ini tinggal di Gianyar. Nah, inilah peluang ini yang kami manfaatkan. Di luar jam dinas mereka harus berada di tengah-tengah masyarakat apabila di tengah-tengah masyarakat itu ada kegiatan. Jadi bisa dikatakan begitu mereka keluar dari tugas mereka, mereka menjadi warga negara, warga kramo biasa itu juga dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk bersosialisasi, berkomunikasi, kemudian memerankan tugas polisi mendampingi para klien Banjar yang ada di setiap Banjar. Baik. Ini juga tugasnya adalah untuk memberikan solusi apabila ada permasalahan, problem solving lah. Nah, kemudian juga apabila ada permasalahan-permasalahan yang tidak mampu tertangani, ini nanti kewajibannya adalah setiap minggu mereka ini membuat laporan. Nah, laporan inilah yang nanti diteruskan melalui Babin Kamtibmas. Nah, kemudian Babin Kamtibmas ini nanti laporan ini diteruskan kepada para Kapolsek. Nah, baru setiap minggu dievaluasi apabila ada hal yang memang perlu ditangani. Nah, dari Polsek ini turun. Apabila Polsek misalnya belum mampu, tim dari Polres yang akan turun untuk membantu memberikan solusi ataupun penyelesaian daripada permasalahan yang ada. Intinya kami ingin bahwa setiap permasalahan yang ada di setiap Banjar, di setiap desa, ini bisa diselesaikan dengan damai, dengan penuh kekeluargaan. Jadi konsep memang kita sebagai orang Bali yang menyambut beraya, nah saling kita membantu dan sebagainya, inilah ke depan yang harus kita terus laksanakan. Nah, kemudian berkaitan dengan tugas para Babin Kamtibmas kami, memang saya juga secara pribadi selaku pimpinan di Polres Gianyar ini memang sangat bangga sekali dengan jajaran Babin Kamtibmas kami yang memang siang malam apapun yang terjadi di desa, para Babin Kamtibmas ini pasti hadir. Jadi masyarakat pun sudah merasakan kehadiran Babin Kamtibmas tersebut dari pagi hingga pagi, mungkin bisa dikatakan demikian. Apapun yang terjadi di desa, pasti masyarakat akan menghubungi Babin Kamtibmas. Nah, seperti contoh, mungkin ada pohon tumbang misalnya, lagi hujan,
Nah, kalau ada seperti itu pasti Babin Kamtibmas yang dihubungi. Nah, sehingga Babin Kamtibmas cepat berkoordinasi untuk memfasilitasi kemudian dilakukan penanganan. Baik, Pak Kapolres ditahan dulu. Ya. Nah, ini ada yang masukan juga dari beberapa warga atau penelpon tadi tentang apresiasi terhadap Babin Kamtibmas, kemudian apa yang mereka inginkan tentunya untuk menunjang kegiatan di desa tersebut. Kita rehat dulu, Pak Kapolres dan Prof. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih dalam Halo Kamtibmas. Kita akan lanjutkan lagi karena waktu kita sangat sedikit ini, Pak Kapolres, tentang masukan dari masyarakat ini sendiri tentang apa yang harus diberikan atau reward ataupun apa yang dibutuhkan oleh Babin Kamtibmas dalam menjalankan tugas mereka. Masukan tadi dari masyarakat tentunya ini sangat benar sekali dan ini akan kami tindak lanjuti, terutama berkaitan dengan pemberian reward. Memang Polres Gianyar mempunyai program pemberian reward and punishment yang kami laksanakan setiap bulan sekali. Jadi baik dari bidang operasional, pembinaan maupun staf. Nah, ini tentunya nanti secara khusus kita masukkan tadi seperti contoh apabila memang seorang Babin Kamtibmas mampu mempertahankan di wilayah desa binaannya ini tetap aman, kondusif. Nah, ini memang ke depan perlu kita berikan reward ini. Terima kasih atas masukannya yang sangat bagus yang nanti kami akan perhatikan, termasuk juga berbagai kelengkapan. Nah, memang ini tentunya ke depan kita akan coba buatkan perencanaannya untuk kita ajukan ke satuan atas. Mudah-mudahan bahwa ke depan seluruh Babin Kamtibmas ini memang perlu dibekali. Sekarang berkaitan dengan teknologi tidak hanya handphone, nah tetapi mungkin laptop dan seterusnya. Ini memang masukan dari Pak Mangku tadi. Ini bagus sekali karena tugasnya tidak hanya berkaitan dengan situasi Kamtibmas, tetapi bagaimana juga mendukung pemerintah daerah dalam hal mungkin pendataan-pendataan berkaitan dengan situasi masyarakat yang ada. Nah, ini penting juga. Baik, Prof. Ini dari sekian masyarakat ini memberikan apresiasi yang sangat luar biasa sekali terhadap apa yang sudah gebrakan yang dilakukan oleh Kapolres Gianyar dengan Babinjar ini sendiri, Prof. Jadi saya rasa memang tugas polisi itu begitu luas ya. Jadi untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan ini tidak terukur ini luasnya itu, kemudian penegakan hukum dan melindungi masyarakat. Jadi ini satu kebulatan yang tidak bisa dilakukan dalam hari-hari kerja. Nah, apa yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas yang seolah-olah bekerja dari baru bangun sampai tidur kemudian ini luar biasa ini. Jadi tidak mudah untuk mewujudkan kerja yang begitu luas sekali. Nah, apa yang telah disampaikan tadi, ada terobosan yang sangat brilian sekali mengenai Babinjar. Nah, ini mungkin strukturnya seperti apa tadi disampaikan bahwa polisi yang berasal dari Banjar itu memiliki peran, peran dalam hal ini agak sedikit tidak formal begitu. Jadi untuk menyeimbangkan supaya terwujud tujuan dari polisi itu sendiri, tugasnya itu biasa terwujud supaya terjadi ketertiban dan keamanan itu dan perlindungan masyarakat. Saya rasa dua tugas ini walaupun formal dan informal itu hasilnya itu sama saja, artinya bisa saja dikerjakan oleh siapa saja, di mana saja. Yang penting bisa mewujudkan rasa aman tadi itu. Nah, seperti tadi program ini saya rasa ini terobosan baru ini, di mana di Banjar itu ada polisi harus memiliki peran gitu. Penyeimbangan ini. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Kapolres Gianyar sendiri sudah mendapatkan dan terbukti manfaatnya gitu ya. Jadi ini terus diaktifkan gitu. Dan bila perlu ke depan ya kalau ada rekrutmen polisi tiap Banjar kasihlah barangkali yang berprestasi di sana itu. Oke, baik. Itu masukan juga ini dari Profesor ini. Baik. Pak Kapolres, ini kita mengetahui ketika anggota Bapak melaksanakan tugas ini sendiri berarti ada upaya Polres Gianyar untuk melindungi anggota-anggotanya dalam situasi saat ini dari ancaman terpapar COVID-19, Pak? Ya. Kami dalam situasi pandemi COVID-19 ya tentunya
Yang pertama, sosialisasi berkaitan dengan bahayanya virus COVID ini secara terus-menerus, tanpa henti, tanpa bosan, kami terus mengingatkan tidak hanya masyarakat, tetapi secara internal kepada seluruh anggota wajib hukumnya untuk mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, salah satu bentuk real yang kami laksanakan bahwa masyarakat dan anggota Polri pada Polres Gianyar misalnya yang datang ke kantor, nah ini harus mengikuti protokol kesehatannya. Nah, jadi mulai dari pengukuran suhu badan, wajib mencuci tangan, dan kemudian jam tertentu kita maksudnya tidak mengumpulkan, tetapi mengharapkan anggota kita tidak terus yang adanya bekerja di kantor, tidak terlalu di kantor, tapi bisa keluar, mungkin sekedar menggerakkan badan. Nah, ini juga perlu. Kemudian juga kegiatan sterilisasi setiap pagi sebelum bekerja itu wajib dilakukan dengan membersihkan kursi, meja dengan disinfektan, termasuk setelah selesai bekerja itu juga wajib dilakukan. Kemudian jendela, pintu ini sekarang wajib untuk dibuka. Nah, ini salah satu hal untuk kita melakukan upaya pencegahan supaya anggota tidak terpapar COVID. Nah, tentunya yang lain-lain seperti contoh masalah physical distancing, jaga jarak ini tentunya di setiap ruangan terus untuk kita lakukan. Jadi, nah, kemudian fungsi-fungsi pengawasan ini juga terus kita aktifkan. Jangan sampai ada yang melanggar dalam konteks mungkin duduk berdekatan dan seterusnya. Tetap secara rutin, baik pagi, waktu-waktu tertentu. Jadi seksi propam dalam ini propos biasanya keliling nih, keliling ke ruangan-ruangan mengecek dan saling mengingatkan. Prinsipnya kita tidak saling menyalahkan, tetapi kita saling mengingatkan di antara anggota tentang bahayanya COVID-19. Baik, berbicara tentang protokol kesehatan ini sendiri bukan hanya untuk anggota saja, tetapi juga masyarakat, apalagi selama PPKM skala mikro ini sendiri. Pelanggaran prokes apa yang paling sering terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Gianyar ini sendiri, kemudian upaya Polres Gianyar untuk mengatasi pelanggaran tersebut, Pak? Saat sekarang ini Kabupaten Gianyar melaksanakan PPKM berbasis mikro. Jadi yang dilaksanakan di setiap desa. Nah, karena memang saat sekarang ini di setiap desa, beberapa desa masih ada peningkatan masyarakat yang terkonfirmasi positif. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, pelanggaran yang mungkin masih kita lihat ini adalah penggunaan masker yang tidak benar. Masyarakat membawa masker, menggunakan masker, tapi kadang-kadang maksudnya tidak sempurna, tidak benar. Maksudnya masih ditaruh di bawah dagu. Dan seterusnya. Nah, ini yang kita harapkan, mungkin masyarakat punya alasan tersendiri. Mungkin pada saat itu mungkin agak sesak mungkin. Nah, tetapi kita harapkan adalah pada saat masyarakat membuka masker, kepatuhan berkaitan dengan protokol kesehatan, harusnya cuci tangan dulu baru pegang masker, atau pakai hand sanitizer baru pegang masker, diturunkan. Itu juga melihat situasi. Kalau masih berkumpul mungkin mundur sedikit, maksudnya untuk kita bernapas, kalau memang ada kendala mungkin agak sesak dan sebagainya. Nah, itu intinya adalah kita menjaga untuk diri kita dan orang lain. Nah, karena apa? Ini penting karena kuncinya dari keberhasilan kita untuk menangani COVID adalah disiplin dari kita untuk semuanya. Jadi kita wajib disiplin bagaimana protokol kesehatan berkaitan dengan 3M tadi. Menggunakan masker dengan benar. Kemudian ini juga penting selalu menjaga jarak. Nah, kemudian itu pun sudah kita lakukan di sini. Nah, kemudian juga selalu menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, atau kalau tidak hand sanitizer. Ini harus menjadi hal ataupun menjadi kebutuhan kita ke depan seperti itu. Apalagi saya dengar ini juga Gianyar punya program wujudkan Gianyar bermasker. Itu juga. Ya, benar. Jadi kita juga berupaya bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini yang sangat proaktif, dan unsur terkait dengan rekan-rekan kami di TNI, kemudian seluruh komponen masyarakat, bagaimana kita bersama-sama pada situasi pandemi COVID-19, dan tentunya mungkin ke depan, bagaimana masyarakat kita bisa selalu menggunakan masker dengan benar. Baik, Prof, apa yang sudah dilakukan oleh Polres Gianyar? Tentunya memberikan rasa aman, nyaman masyarakat saat pandemi ini sendiri beraktivitas, Prof. Ya, saya rasa itu sudah cukup
baik untuk mengedukasi masyarakat. Dan pada saat ini kan yang dipentingkan itu justru untuk menegakkan protokol kesehatan ini. Di masyarakat itu saya mengamati bahwa penggunaan masker itu cukup, kesadarannya cukup. Dan cuci tangannya tidak begitu walaupun tersedia di beberapa tempat, tapi kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Tapi kemana-mana selalu pakai hand sanitizer, itu yang terpenting. Ya, mudah-mudahan itu sudah menggunakan hand sanitizer. Dan yang paling sulit itu biasanya jaga jarak ini. Jaga jarak. Nah, ini yang kadang-kadang itu menimbulkan persoalan-persoalan yang harus kita amati supaya bisa dilakukan dengan baik lah. Baik, Pak Kapolres, ada yang ingin disampaikan khususnya bagi masyarakat Gianyar Ringkih sendiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman tentunya? Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya selaku Kapolres Gianyar yang pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Gianyar atas peran sertanya dalam menjaga situasi Kamtimas yang sampai saat sekarang ini tetap kondusif di wilayah Gianyar. Kemudian selanjutnya kami juga mohon kepada seluruh masyarakat Gianyar khususnya untuk mari pada situasi pandemi COVID-19 ini, apalagi saat sekarang ini sedang dilakukan kegiatan PPKM berbasis mikro, mari kita untuk saling menyemangati, jadi saling peduli untuk semuanya, kita saling mengingatkan tentang kepatuhan kita kepada himbauan pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan, khususnya 3M, jadi menggunakan masker dengan benar, kemudian selalu menjaga jarak, dan tentunya selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, ini protokol kesehatan ini tentunya akan menjadi salah satu cara untuk bagaimana kita mencegah penyebaran virus corona yang ada di Kabupaten Gianyar, bahkan di Bali, bahkan di Indonesia. Baik, protokol kesehatan harga mati bisa dikatakan. Pak Kapolres, terima kasih. Prof, terima kasih sudah sharing. Saya Medi Sekedar Karang, terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.